Kayak kayak lo yang komen tadi tuh untuk nonton ngapain ngabisin kuota. Lupa kuota lo kan dibayarin karena lo buzzer yang dibayar. Ya, buzzer yang dibayar. Lebih baik lo tidur, bilang aja iya gue udah kerja gitu, mah gabut aja udah. Buzzer pada tolol. Nggak usah terlalu banyak ngomong di sosmed, Bu. Loh, kalau begitu, kenapa lo harus ngatur-ngatur Bu Widya? Terserah Bu Widya yang punya mulut yang apa. Bu Widya orang kaya. Sekarang ini kan dia lebih percaya sama orang yang calon gitu loh. Ya dipaksa orang ini untuk percaya ya. Udah. Tahu kan ini? Nah, iyalah. Kita mah nggak turun aja ke lapangan, Bu. Selama ini aja dia nggak turun ke lapangan, kasus Widya udah geger, udah sentil nama-nama yang tercatat, dia baru turun ke lapangan. Jangan jiplakin ini omongan kita, turun ke lapangan. Ya. Ibu ada di TKP, saya bisa ngomong karena kejadian itu. Ya, saya harus verifikasi orang. Numpang ya. viral. Nah. Gue numpang viral, sorry. Setiap ada berita viral, gue dicari sama media. Gue numpang viral, nggak mungkin. Gue yang dicari media. Gimana sih? Allah tuh. Kerja yang benar, jangan jadi buzzer. Tolol. Budi Bun, Budi. Budi Bun, itu Budi ya kan? Turun dulu, biar ganti hantunya naik dia lagi. Ya. Udah, kita tuh ya habis tahjudan nunggu subuhan. Bener nih Widya. Iya bener, kita tuh demi kemanusiaan sekarang begini, kita tuh nggak dibayar. Oke, kita tuh nggak dibayar, kita ya ngomong gitu doang baru kenal Caca. yang ngomong gitu baru kenal Caca, bener. Baru kenal Caca, baru kenal katanya gini, kita baru kenal Caca, baru kenal Uya Kuya, Zazabella itu baru sekarang Kemana ya, aja bro? Kalau pengacara ya kalau pengacara sama Peggy Setiawan iya kita baru kenal. Iya, baru Pansos, emang kita calon pejabat? Emang kita calon pejabat? Kita nggak ini bro, beneran. Jadi kadang-kadang yang keselnya gini, lo pansos, lo apa gitu kan. Sekarang kita nggak pansos, sekarang begini. Zaman ini adalah dengan kekuatan sosial media. Kita tahu nih, kita punya media yang cukup gede dan cukup jadi sorotan. Kenapa sih kita nggak gunakan dengan baik? Kita membela nih yang memang butuh dibela. Kenapa nggak kita gunain sosial media ini dengan baik? Gitu loh. Ini aja Cak, tekankan itu saksi kayak AF itu ya harus muncul ke persidangan. Benar. Kenapa lari Linda, kenapa lah nggak dibawa ke sana ya kan? Itu salah satunya. Perkaranya aja udah, nggak usah peradilan ini langsung apa nggak kelar. Itu Rudiana setelah mengumumkan yang namanya kematian yang namanya Eki. Nah sekarang gini deh, kita orang ya kan, di dalam room saya itu banyak orang Bun yang namanya Eki itu masih hidup ya. Aku yang dapat ancaman loh. Padahal bukan ibu yang ngomong ya. Nah, kita yang dapat ancaman. Kamu ngapain? Banyak bacot loh, ya. Nenek tua loh bilang ya gitu ya. Bilang ini nih ya, mau kamu ngedengerin kalau Eki itu masih hidup. Mau kamu katanya iniin. Coba aja kamu kalau angkat. Lah, ini krunya siapa? Pakai nge-DM orang. Ya krunya Bapak R lah. Ponsel Pina itu coba bawa dulu ke pabriknya. Percakapan itu kalau Lion Air aja tenggelam aja black box-nya bisa diperiksa.
ya Masa kan. CCTV nggak Nah, bisa? apalagi sejenis ponsel, ya kan. Ponsel pembicaraan mereka itu coba disita dulu deh, ya bawa dulu. Itu satu. Ya kedua CCTV. CCTV jangan disimpan atau itu Rudiana keluarin. Kalau memang di-delete, ya kalau memang di-delete, ya itu yang 2 titik itu di-delete, ya tapi serahkan itu yang namanya CCTV itu, jangan diumpetin deh, ya serahkan aja. Walaupun di delete kan bisa minta tolong ke pabriknya untuk diiniin ulang, ya dipulihkan kembali rekaman-rekaman 2016 lalu, itu bisa. Itu CCTV salah satunya. Jadi gini Ca, Indonesia disuruh percaya reka kejadian harus di depan SMP. Sebenarnya kan bukan di situ, kita yang tahu, ya kan. Sebenarnya kejadian pertamanya bukan di jembatan atau di depan SMP itu di SMP itu orang yang berantem dijadikan alasan, ya kan. Nah, orang itu kan dibawa ke rumah khusus ada, ya yang nggak jauh lah dari yang namanya cucian motor, cucian mobil, itulah harus dipercayakan. Ya di markasnya siapa itu yang bertulisan banyak banget itu geng motor itu, ya itu rumah-rumah kosong, bukan di depan SMP, bukan di jembatan. Masa ada orang yang perkosa di jembatan? Masuk akal nggak? Makanya reka adegannya salah. Bukan di situ kejadiannya, bukan di situ. Itu tempat pembuangannya. Dan kenapa nih santer berita-berita di masyarakat beredar adalah kejadiannya di sini, ini di sini. Jadi jin di Nah itu sekitar ada situ. orang komen tuh di markas Peron katanya tuh, ada yang komen tuh. Nah, jadi jin yang di situ merekam satu kejadian, akhirnya gentayanganlah itu jin nongol di jembatan yang wujudnya si Vina, padahal bukan Vina, itu jin yang merekam berita yang beredar di masyarakat, dikembangkan jadinya direkam sama jin. Ya, yang jelas ini bukan untuk kepentingan orang, yang jelas ya ada orang turun ke lapangan itu bukan untuk kepentingan menolong, ya menolong. Artinya kenapa dimanfaatkan untuk pansos juga, ya kan, agar namanya terangkat, ya ta? Nah seperti itu. Ya kenapa sejenis orang-orang yang TNI misalnya nggak boleh ikut andil soal ini kan? Kalau memang ya istilahnya atasan kita itu mau ini dilimpahkan ke Mabes, ya artinya boleh-boleh saja. Kalau mengusut udah 6 tahun 8 tahun nggak keusut, boleh dong orang-orang sekelasnya itu kolaborasi. TNI antara sama Polri itu boleh dong berkolaborasi, mencari fakta yang begini. Seharusnya kan wewenang, mereka diberi wewenang loh istilahnya sama presiden, ya diberi wewenang sama ke presiden, sama panglimanya, sama kapolrinya, istilahnya kan boleh-boleh saja untuk mengungkap ini agar cepat terselesaikan, jangan semakin kesini semakin banyak dramanya gitu. Ya kan? Oh berarti boleh ya Bu, ketika TNI itu berkolaborasi boleh mencari fakta, terutama penyidik, ya menyidik kembali ya kejadian itu, ya. Yang namanya akal sehat para TNI ini juga jauh lebih cemerlang kan, karena apa? Oknum baju coklat ini ya, para ini nih yang terutama di Jawa Barat itu udah nggak bisa diiniin karena mereka saling begini gitu loh, saling begini. Kenapa? Ya nggak bisa ini saling melindungi lah, seperti itu. Jadi apa salahnya? Ini kasus ini ambil alih sama Bapak Kapolri, limpahkan ke Mabes, ya kan? Ya kalau udah dilampahkan ke Mabes kan untuk penyidik misalnya, untuk yang mencari keadilan, ya boleh dong. Saya rasa kolaborasi antara Kapolri dengan Panglima itu ya, anak-anak buahnya boleh sebenarnya, karena itu mempertahankan HAM seorang remaja yang bikin geger dunia ini kan. Ya benar. Itu apa sih? Caca matamu udah jeling tuh, mending gue pergi tidur daripada keluar-keluar nggak jelas.
Lagi itulah mereka ini apa? Inilah yang membela pansos namanya kalau yang itu ya. Iya makanya. Membela pansos ya seperti itu. Harus percaya dari awal pernikahan 95 ke 97 itu kosong 2 tahun. Anaknya lahir bulan September. Ya kan artinya 6 bulan lebih dikit. Udah lahir anak ajaib. Bener-bener cuma di Indonesia anak ajaib banyak. Ya kan? Itu kosong 2 tahun. Ya, Ya sedangkan kan? tes DNA ulang Itu satu. dengan Ya kedua, masalah pekerjaan. Katanya dia kan seorang ternak. Sekarang karena saya bantu dia kuli bangunan, ya kan? Saya harus bantu karena dia kuli bangunan. Dari ijazah nggak bisa diambil, surat nikah nggak bisa diambil. Kemudian dia ketua geng motor nggak punya duit untuk tebus ijazah. Udah salam logika sehat aja, ya. Pada logikanya pada hilang loh, pada ambiar loh logikanya. Mereka itu disuruh percaya sama yang ono gitu loh. Iya, logikanya orang ini udah pada ambiar. Udah nggak masuk di akal, itu masih harus dipercaya yang nggak masuk akal dari pertama. Ketua geng motor itu setidak-tidaknya megang dong uang. Nah sekarang gini, saya kan pernah ini cek 2016 lalu itu transferan orang-orang terutama geng-geng motor itu ketuanya itu ya ada suapnya nggak kalau berani, ya kan? Tuh aja tuh ya. Kenapa? Dari omongan saya pertama, kasus ini ya bisa kalian kuat. Pertama, ambil dulu dari kasus suapnya dulu. Kasus suapnya dulu, ambil dulu. Baru ambil saksi-saksi palsu itu, orang-orang yang menyatakan saksi ini termasuk orang yang klaim masalah yang namanya sutradara buat film itu. Ya kan bawa semua di situ. Ya, orang-orang geng motor itu sekarang aja nggak naik mobil bagus, nggak naik yang namanya motor bagus. Tadinya termasuk Pak Cecep itu boleh, mudah-mudahan nih orang di ini nih ya di TikTok ini upload kembali ya Pak Cecep lagi naik motor yang besar warna biru putih itu. Biar ketahuan guys, pasti suatu saat ketahuan sejenis kamu calon kan itu. gubernur loh bisa dikibulin loh, bisa aja dikibulin dengan narasi mereka itu. Bisa dikibulin loh, hebat loh orang Indonesia, anak ajaib di Indonesia ini ya sejenis calon pemimpin. Bangunan lah ya, mana motornya Pak Cecep yang besar itu mana? Diumpetin dulu. Iya umpetin lah dulu ya, tapi digital lama-lama itu nggak bisa dong ya dibohongin. Ya, nggak bisa Jadi, dong dibohongin. sebenarnya ya itu udah pada jelas kelihatan kok, tapi kok Nah, udah kelihatan tapi harus dicuci otak orang itu loh. Karena dia pansos gitu, cuci otak. terus netizen pun juga kayak di bener-bener dibikin pusing, dibikin kayak padahal itu udah jelas kelihatan banget udah. Kalau kita ya tetap satu, fokus kita tetap satu karena kita punya sendiri ya, punya sendiri. Lagi pula kita yang dekat sama salah satu kakek kan. Iya. Yang pernah kita temui aku mah kan. Aku mah denger ini aja, aku mah apa deketnya sama Ibu Peri aja. Yang akurat Tukang akurat aja ojek ya nggak pakai motor, ngojek payung. Ya kan ini mudah-mudahan ya seluruh rakyat Indonesia ini ya. Saya masih punya ya, saya ambil lagi ya fotonya Pak Cecep yang naik motor yang kayak ninja itu yang warna biru putih ya, yang biru putih itu kita akan perlihatkan kembali ya. Ya jangan diem aja kita, orang ngojek kok nggak pakai motor ya. Ya ijazah sejenis 3 juta kita dulu yang namanya ijazah tamatan tahun sekian itu perasaan tebus yang namanya ijazah nggak mahal deh, nggak ada pakai duit perasaan ya. Orang sekolah ya sekolah apalagi 2016 ya, 2016 itu nggak ada pungutan loh, nggak ada pungutan.
Itu udah Jokowi loh, udah Jokowi presidennya. Nggak ada pungutan untuk pengambil ijazah, nggak ada, apalagi sampai 3 juta, nggak ada. Ya, nggak ada. Iyalah. Nggak ada untuk pengambilan ijazah tahun 2016 itu nggak ada pungutan. Nggak ada pungutan, apalagi nilainya sampai 3 juta. Itu bisa kena kasus kalau ada pungutan ya. Kalau ada pungutan, ya pengambilan ijazah 2016 lalu udah bisa viral. Ya, jangankan itu, WC umum suruh bayar di sekolah aja itu viral, bisa viral. Apalagi sejenis ijazah 3 juta rupiah untuk ditebus. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Dan dilarang keras pungut ijazah saya lulus tahun itu. Nah, Ya, anak kita juga lulus tahun itu kan, tahun itu. Bahkan 2015, ya 2015 lulusnya anak kita. Nggak dipungut biaya, bukan kita ini nggak nyekolahin anak. Ya, nggak dipungut biaya, apalagi tebus ijazah sampai 3 juta rupiah. Goblok yang percaya yang begitu mah. hah? Ada yang komen swasta bayar, serius swasta bayar. Masa sih? Emang dia sekolah swasta. Coba perlihatkan kembali ijazahnya kembali, sekolah swasta. Ya. Emang dia ini lah ya, wah ini adalah politik. Ya kami bukan berpolitik, kami tidak terkait sama orang politik kami. Ya kami bukan orang politik. Yang orang politik, yang orang turun belusukan itu orang politik. Itu baru benar itu orang politik. Turun ke lapangan dia ya kan. Nah itu baru politik. Mendadak turun. Ya. Mendadak turun. Jawa Barat kapan bersihnya dari kasus Jawa Barat? Ya, kita bukan orang politik, nggak ada orang politik bayar kami, nggak ada. Apalagi kami cari pansos untuk menaikkan kami sebagai calon, elektabilitas harus tinggi, nggak ada. Kami bukan orang politik. Ya. SMK bayar bro, bayar SMK. Saya anaknya itu ya betul-betul ya SMK kejuruan, terutama di bidang apa namanya perindustrian. Kami tebus ijazah itu udah sepaket, nggak pakai duit kami. Itu ya di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja Industri. Ya, itu kami nggak pakai uang nebus ijazah. Kecuali kita bisa wisuda itu membutuhkan uang. Ijazah nggak ditebus pakai uang. Jadi harus hati-hati ya guys, jangan sampai ketipu ya guys. Jejak digital itu adalah ya sekarang gini ya, aku akan upload kembali, kalian harus komen nanti ya, gambar Pak Cecep ya, yang naik motor besar itu ya, gambar Pak Cecep yang naik motor besar itu. Nah jadi gini Cak, karena apa? Lah mereka tuh nggak tahu ya, kita juga harus verifikasi seseorang ya, karena seorang kakek itu baik banget ya kan, seorang kakeknya baik banget. Ya ada dua sisi mereka, kakeknya itu dua baik banget. Udah ngomongin kakek, aku udah tanda untuk gak ngomong ini. Kocak, mereka itu dicuci otak, alasannya pansos. Kita mau dukung siapa pansos, saya tanya. Mau dukung siapa? Kita tidak bermain politik guys. Kita dukung siapa? Ya kan, ini kita dukung ya para penegak hukum menyelamatkan yang 7. Para penegak hukum ini terutama para calon-calon ya, para calon-calon mau yang lagi mau naikkan elektabilitasnya dengan kerja turun di lapangan ya kan. Dengan apa namanya, saya bukan orang PDI, bukan orang siapa-siapa. Widya tetap Widya dari dulu. Nggak ada saya seragam apapun dari atribut semua partai, nggak ada. Dibayar sepeser pun nggak ada. Yang ada ya kita yang mendukung orang menaikkan jadi presiden 2 periode, saya yang rugi ya kan. Itu bro. Kalian nggak tahu siapa Bu Widya ya, suaminya siapa nggak tahu kalian ya. Keluarganya siapa nggak tahu kalian ya. Ya harus ramein lah ya, harus ramein. Kenapa? Jangan diem aja. Kita punya jejak digital loh. Ya, Pak Cecep
punya motor yang besar itu ya, nggak punya. Katanya kamu yang upload ya, kalau Pak Cecep itu orang kaya, masa sekelas surat nikah nggak bisa tebus. Itu orang kaya loh, anak-anak orang yang kolomerat loh katanya. Kok sekarang bilang kuli bangunan, ya kan? Sejenis Pak Cecep katanya orang berada, bahkan ada orang yang terjun langsung cari rumahnya Pak Cecep. Pak Cecep punya villa, ya kan? Sebelahnya ada tulisan KPK. Keceplosan semua jadinya lagi ya. Pak Cecep, ayo dukunnya siapa ya dukunnya? Suruh Dukunnya. komennya bisa turun ke lapangan, suruh turun ke lapangan, ya. Sejenis calon itu bisa dikibulin dengan drakor mereka. Gitu aja. Bisa ya? Nah, iya. Sejenis calon gitu loh bisa dikibulin dengan orang mereka. Dari awal omongannya udah beda-beda. Dari omongan awal udah beda-beda. Ya kan? Ada pula nih, bukan sebelum dia calon ini turun belusukan ya ke rumah dia. Ada orang nih yang turun juga cari tahu nih ya. Cari tahu, oh ini rumahnya Pak Cecep. Ternyata rumahnya Pak Cecep tuh rumahnya besar banget. Ya kan, ternyata yang namanya rumahnya Pak Cecep tuh keturunan orang kaya. Masa keturunan orang kaya surat nikah nggak ada, nggak bisa tebus, keburu mati alasannya. Orang kaya ini Pak Cecep, anak orang kolomerat, ternyata bukan orang biasa, bukan orang sembarangan ini Pak Cecep. Ijazah anaknya bisa 8 tahun nggak bisa ditebus. Aneh. Iya, sibuk beli Aneh. uangnya sibuk dipakai buat beli minyak sama ngemilin sajen. Ya biasa lah mereka itu biasa mereka itu ganti mulu. cemilannya itu cemilan apa itu cemilannya ya cemilannya menyan. Gini, Bu Widya turun dong ke lapangan. Aku kasih tahu ya, Bu Widya itu dia bisa melakukan perjalanan itu kayak Merogoh Sukmo. Jadi beliau turun ke lapangan tanpa harus fisik badannya yang turun ke lapangan. Enggak juga, saya juga kan pernah ke sana. Saya tahu rumah orang yang keluar-keluar Iya. pengacara aja saya sampai ke depan pintu rumahnya kita juga. Ya juga ini kasus ini sebelum Merogoh ininya Sukmo. kita juga pada mengenal orang-orang tua tersebut. Ya kan kita kenal dekat sekali masalahnya. Iya makanya. Dan kalau mau cari tahu kan ibu nggak perlu fisiknya yang muter-muter sana belusukan. Kan ibu bisa Nah. melakukan Merogoh Sukmo. Ada nggak sih orang di Indonesia bisa buyar fokus dengan seperti kita, seperti saya lah ya. Kalau kata saya nggak akan saya bisa buyar saya walaupun disuap model kayak gimana. Ya kan? Kita harus cerewet. Karena apa? Kasus ini 8 tahun loh. Presidennya udah Jokowi. Presidennya udah Jokowi. Apalagi sejenis ijazah nggak bisa ditebus. Tahun 95 menikah ya bisa taruh kuping kita kalau yang namanya orang nikah itu nggak bawa surat nikah tanpa ditandatangin surat nikah itu bagaimana ceritanya? Surat nikah itu dibawa di hadapan dihadir keluarga ditandatangani sebagai saksi juga ini kok nggak punya surat nikah